yang belum jadi ya nggak saya sampaikan sampai bisa hasilnya hari ini sudah terakhir seperti ya kalau sudah yang baca atau belum kadang-kadang ini kalau bisa materinya juga dalamnya supaya bisa membaca ya sudah semua yang aku aja itu suatu konsekuensi sebetulnya ya ketika diunggah ya konsekuensinya kalian membaca dan kemudian Saya ingin konfirmasi juga ini kan kalau yang seperti itu kalau dibilang salah satu yang bisa meningkatkan aktivitas opsi kan jumlah ya itu kan energi ya. Berarti kalau misalkan ini cuma teori atau hipotesis kan cuma 99 itu sangat susah bisa ya karena oke cuma energi. Ini kok ini ya oke. Stres itu kan berdasarkan pada struktur dari housing yang saat ini bahwa ada nggak strukturnya yang di lantai sampingnya itu antara struktur utama dengan batu silangnya itu kan berarti lantai samping apakah itu dipisahkan oleh C itu sampai ada 99 ya itu kan nggak tahu kalau belum ada nggak tahu tapi secara umum yang ada saat ini ketika paling tidak lantai sampingnya itu ya itu lantai sampingnya yang menghubungkan antara struktur utama dan batu silang itu kan di apakah ketika ada dia juga aktivitasnya meningkat tetapi sejauh ini dengan mengamati yang ada karena kalau dari sini kan paling tidak berapa kan gitu ya karena 99 itu terlalu lebay mungkin tidak ada ya jadi kan yang dilihat itu kan sampai samping ya pertama ini kan keperluan struktural, jadi yang dibutuhkan dari struktur kalian bisa sebagai mempunyai aktivitas sebagai opsi yang pertama itu harus ada cincin yang beda, artinya ada ikatan rangka setidaknya ada satu katanya gitu. Nah ini kan ada ikatan rangka semua ya, saya di AA, saya di AA, kemudian di desa, ada di kawasan. Ini sama ya, itu semuanya mempunyai ikatan rangkap atau ikatan ya. Nah kemudian rantai samping mengandung terus kartu kecilan. Nah ini semuanya kan rantai sampingnya kan ada kartu kecilannya. DOOH itu kan kartu kecilan. Terus kemudian setidaknya bukan langsung kartu kecilannya itu di sini. Ya, setidaknya ada satu atau karbon antara cincin dan kartu silat. Kalau satu ya ini, ya ini contoh salah satu. Ini ada 3. Nah ternyata jumlah atom karbon yang ganjil itu mempunyai aktivitas yang lebih baik dibandingkan kalau auksin itu atau auksin itu atom C-nya ya itu 6 gitu. Tapi ini kan ini yang begini akan dijalankan struktur utama toh. Nah kemudian jarak antara cincin dengan kelompokan silat itu adalah 5,5 angstrom. Ini beberapa. Tentu saja juga ada nanti perkecualian karena ada auksin yang tidak mempunyai cincin. Nah, kemudian
jalannya kan. Ini loh, trio barbamatnya. Tidak bisa mempunyai indol. Tentunya dengan kelompok indol. Mana? Saya belum menerangkan indol. Jadi senyawa ini bisa bertindak sebagai oksin meskipun dia tidak mempunyai struktur cincin. Namanya variasi struktural dan aktivitas oksin. Nah, ini sistem cincinnya. Cincin 6 karbon dengan 5 karbon ini yang dinamakan indol. Jadi kalau dia ada indol, dia menunjukkan aktivitas yang lebih besar. Cincin yang lebih besar ternyata mempunyai aktivitas yang tinggi. Ini contohnya adalah yang tidak jenuh tapi yang jenuh aktivitasnya rendah. Karena tadi kan harus ada ikatan rangkap tidak jenuh. Ada satu ikatan rangkap setidaknya. Kemudian, nah jika ikatan rangkap lebih banyak, maka meningkatkan juga aktivitas oksin. Kalau misalnya endol, berarti kan ini indol, ini yang cincin 5 karbon itu yang namanya pirol. Kalau pirol N-nya pada pirol ini diganti C atau diganti O, ternyata menunjukkan aktivitas. Cuma di sini saya lihat tidak menemukan contoh. Jadi kalau misalnya pirolnya ini kan N, ini kalau diganti C, ternyata menurunkan aktivitas dari oksin. Ya, jelas. Kemudian, lantai samping kita bicara mengenai lantai samping. Jika karboksilat pada lantai samping dipisahkan oleh karbon atau karbon dan oksigen, itu ternyata menghasilkan aktivitas yang tinggi seperti yang dipisahkan oleh karbon. Kemudian jika jumlah ini yang memisahkan karboksilat dengan cincin indolnya itu ganjil, maka dia aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau yang memisahkan ini, yang memisahkan karboksilat dan indolnya itu adalah rendah. Nah, apakah beberapa jenis oksin ini kebetulan atau memang yang ini kan semuanya kayak kebetulan ya atau hasil kemudian indol juga satu, kemudian IPA 3 kan ganjil semua ya. Terus yang rendah ini belum ketemu apakah karena aktivitasnya yang turun yang rendah sehingga jarang digunakan gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi banyak gitu. Itu. Nah, sedangkan distribusi oksin bukan hanya di tanaman saja. Di jamur, alga itu juga ada, di bakteri juga ada. Nah, ini regulasinya kemarin sebetulnya saya jelaskan bisa melalui biosintesis, baik melalui terdepan, reseptornya atau tidak. Ya. Kemudian bisa konjugasi. Jadi anak-anak ini ada artinya ya. Kalau konjugasi berarti kan bisa diproses ya. Sehingga menjadi ya. Tetapi kalau dioksidasi atau didegradasi tidak bisa dikembalikan lagi, harus biosintesis baru. Kemudian kompartementasi, ya kalau sudah dimasukkan di kompartementasi atau ditransfer ke kloroplas, ya di situ bisa diambil lagi. Jadi ya yang atau ditransfer ke bagian lain, ya yang kemudian ditransfer balik dari akar ditransfer ke puncak misalkan, kan bisa dari puncak balik lagi. Ya. Ini adalah regulasi. Nah kita akan dapat. Nah ini adalah termasuk definisinya. Ada juga sudah ada yang di sitoplasma kalau masih dalam sel. Tapi semua sel pada prinsipnya menghasilkan tinggal yang banyak yang mana. Ya, di puncak ada di biji
gula dan sebagainya itu yang paling banyak. Tapi secara umum di bagian tanaman apa saja itu ada karena memang fungsinya yang sangat penting. Nah, sedangkan biosintesisnya itu ada biosintesis yang tergantung triptofan, ada yang tidak tergantung triptofan. Ya. Sehingga triptofan seringkali dikatakan sebagai prekursor dari oksid. Dalam hal ini ya, kalau kita bicara auksin di dalam tanaman itu biasanya orang berpikir mikirnya ya IAA itu karena memang IAA lah yang paling banyak. Semua tanaman punya IAA. Ya. Nah, ternyata jalurnya ada beberapa nih, melalui tiang, adian, IPA, sama TAM. Ya. Jadi jalurnya banyak, yang satu jalur bakteri, tetapi yang ketiga ini adalah jalur. Nah, ini kalau yang jalur termasuk pada jalur melalui mana triptofan ini triptofan ya mengalami deaminasi. Ya, deaminasi itu berarti aminanya itu diambil ya. Kemudian benda akhirnya berubah menjadi hidrofluoric acid atau tadi yang TAM melalui jalur TAM atau melalui jalur triptamin ya. Triptofan mengalami apa ini? Dekarboksilasi. Karboksilatnya itu diambil sehingga menghasilkan triptamin yang nanti jalurnya dinamakan sebagai triptamin. Kemudian setelah menghasilkan triptamin, kemudian baru terjadi apa ini? Deaminasi ya. Tadi kan dekarboksilasi terus kemudian deaminasi karena aminannya kita aminnya hilang ya. Kemudian akhirnya berubah menjadi indol asetaldehid ya. Baru kemudian mengalami indol asetaldehid mengalami oksidasi menghasilkan indol asetik asid. Sedangkan untuk jalur yang IPA yaitu melalui indol uric acid, ini kebalikannya dengan jalur triptamin. Mengalami deaminasi dulu baru dekarboksilasi. Nah, ini yang biasanya yang ini kan lebih utama ini. Kemudian jalur ian itu agak jarang juga ada di beras. Beras base ya, oase dan musasi. Nah, ini dari triptofan diubah menjadi indol asetaldehyid yang baru kemudian diubah menjadi indol asetilnitril. Jadi jalurnya itu berdasarkan nama dari indol asetilnitril atau ian. Nah, kenapa pada tanaman tertentu yang mempunyai jalur tertentu ada yang jalurnya beberapa? Ini sebetulnya kan tergantung setiap tahapan ini kan ada enzim tertentu. Ya. Mungkin kalau misalkan kenapa yang ian itu pada brassica, oase, musase, atau tanaman lainnya, yang lain kok nggak bisa misalkan melalui jalur yang karena dia nggak punya biasanya ini mana nitrilase, nggak ada satu ya nitrilase yang ini mana? Ini ya, yang berubah indol asetilnitril menjadi indol asetik asid. Sedangkan yang bakteri dari triptofan diubah menjadi indol asetamin ya, baru kemudian diubah menjadi indol asetik asid. Nah, karena jalurnya yang banyak ini merupakan salah satu penyebab mengapa tidak akan besar. Jadi orang nggak bisa mengambil hutan itu kan selain jalurnya bukan hanya satu, jalurnya itu melalui beberapa jalur. Biasanya ada 3 jalur untuk yang melalui tapi ada juga yang tidak melalui meskipun ada beberapa yang tidak jalan. Jadi ada masih ada misteri. Kalau tadi itu kan triptofan sampai triptofan mana triptofan ini ya, ini baru kemudian diubah menjadi indol uric acid, jadi indol asetamin, ada indol yang lain lagi. Dan ini tidak sampai triptofan gitu.
tetapi masih indol di serol yang kemudian diubah menjadi indol asetamid. Ini yang dikatakan makanya tidak mengenali atau tidak tergantung pada hukuman. Atau dari indol di serol fosfat ini diubah dulu menjadi indol, baru kemudian melalui jalur yang sama diubah menjadi yang atau diubah menjadi ikan. Kalau yang tadi dari sampai kehidupan dulu baru diubah menjadi yang, diubah menjadi ikan, baru kemudian ikan. Nah, hanya jalur-jalur di sini itu kan belum diketahui. Orang menduga bahwa sebelum iyam atau sebelum ipa itu ada tahapan gitu loh. Ada senyawa lain kemungkinan, tetapi yang belum diketahui. Ini kan ada garis putus-putus ya. Ini juga masih ada tahapan lagi, ini tidak langsung. Nah, kemudian mengapa tidak ada hutan yang artinya tidak ada hutan untuk sintesis IAA. Jadi sampai sekarang ini belum ada. Kalau hutan ethylene kan ada, hutan aba ada, hutan ethylene ada. Ya, kalau IAA itu ternyata belum ada. Nah, kenapa? Ada dikatakan bahwa artinya fungsi atau peran IAA itu sangat penting bagi tanaman. Sehingga kalau dia tidak mau mensintesis dia letal gitu. Jadi belum terdeteksi, belum ada organismenya, dia sudah letal. Kan ada kalau kita dulu belajar itu, ya kalau misalkan kalau misalkan dari ketuanya bagaimana, ketuanya maksudnya yang jantan betina, ya atau yang laki-laki perempuan kemudian menghasilkan anak itu kan ada yang kalau saya mau disebut resesif, iya kayak ini, ya karena sangat pentingnya yang kedua jalur sintetisnya kan banyak, ya sehingga skill genetik itu nggak mampu mengambil gitu yang bukan. Kan susah karena banyak sekali jalur biosinkrisnya bukan hanya satu saja. Nah, kemudian bagaimana metabolismenya? Ada konjugasi dengan molekulae atau oksidasi dengan enzim atau bakteri. Nah, pada umumnya sebetulnya IAA yang ada di dalam tanaman itu adalah bentuk aktif. Ya, hanya sekarang bentuknya juga sedikit kan. Jadi yang bentuk bebas, bentuk sebetulnya bentuk aktif itu kan yang bentuk bebas. Nah, tapi sebenarnya adalah konjugasi. Nah, dulu nanti kalau misalkan konjugasinya pas ya dulu itu dikatakan aktif dan itu kan yang memberikan atau memberikan apa ya, menghasilkan aktivitas sebagai nah, bagaimana metabolismenya atau konjugasi? Jadi ada IAA, ada aspartat. Ya, maka akan dikonjugasi menjadi indol asetil aspartat. Ya, ditambahi aspartat. Nah, penambahan itu pasti ada enzimnya. Ya. Nah, itu untuk menandakan aspartat bergabung. Atau juga misalnya ini asetik asid, kemudian ini adalah glukosa. Ya. Kemudian jadi indol asetil glukosa. Atau sudah seperti ini dari demikian juga ini dia sudah dikonjugasi dengan glukosa ya jadi indol asetil WO glukosa. Nah kalau dipotong glukosanya bisa balik lagi menjadi indol asetil ya demikian juga dengan ya. Nah kemudian ada integrasi tadi dia cukup konjugasi kalau integrasi nggak bisa balik lagi. Nah integrasi itu bisa lewat jalur dekarboksilasi tapi juga
balik lagi makanya jalurnya satu, karena panahnya satu. Karena sudah menjadi senyawa yang lain, nggak bisa loh. Artinya lain sama sekali, bukan hanya ditempel saja. Itu kalau reaksi. Nah, kemudian ada non enzimatik, berarti kan tidak ada enzimatik. Ada ternyata yang non enzimatik. Nah, biasanya kalau sinar-sinar tertentu, ya tapi ini biasanya sinar itu kan ada yang menangkap, bisa berubah. Nah, ternyata dia bisa diubah menjadi indol karboksilik asid atau indol glukosilik asid. Nah, kemudian transport dari IAA. Ya, transport IAA adalah polar resiprocal. Apa artinya polar resiprocal? Yaitu transport dari polar resiprocal. Loh, ada apa? Transport auksil menuju ke arah basal. Ya, basal bukan bawah. Jadi kalau ada tanaman, itu loh. Kalau ada tanaman ini ada tanaman, ya kemudian ini apa? Ini adalah bagian basal. Ya, jadi bukan ke bawah, bukan karena kalau kamu balik, ya yang basal tetapnya, itu ya. Jadi kalau ada tanaman ini tunas, kemudian ini apa? Yang ini adalah bagian basal. Jadi kalau misalnya kalian sekolah versi beta, misalnya transportasi dari atas ke bawah salah. Ya, tapi dari bagian ujung tunas ini ke arah basal. Karena ketika dibalik begini, transport tetap dari ujung ke arah basal, bukan dari atas ke arah bawah. Dan transportnya memerlukan energi. Nah, nanti kenapa kok bisa transportnya itu polar resiprocal? Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan dari tunas apek itu ke arah basal. Ini adalah percobaan. Jadi ini dipotong, kecambah dipotong. Yang hijau ini adalah bagian apikal, yang coklat ini adalah bagian basal. Ya. Nah, ketika ditulis atau dilacak, ini kan ada yang dilabel radio, dilabel ini, radio satu dan seterusnya. Ternyata transportnya kan dari apikal ke yang dinamakan dari kemudian ke receiver itu adalah. Tapi ketika dibalik, kan transportnya nggak ada. Yang A receiver, kemudian ini kan kalau misalkan pada tanaman sendiri, ini contoh. Jadi kalau bambu, ya kan bambu itu kan ada lopus-lopus, ya. Nah, ini coba dibalik. Kalau misalnya ini larutan oksin, ya kalau misalnya nggak dibalik, ya. Kalau dibalik ini adalah larutan oksin, nanti akarnya muncul di sini, ya. Tetapi ketika ini dibalik, yang hasil dari sini. Ini yang menunjukkan bahwa di sini ada auksin yang mempunyai peran untuk pembentukan staf. Ya. Bukan kemudian yang disimpan. Ini akan ditunjukkan dengan bagian basalnya dari bambu. Ya. Ketika dia dibalik, tetap aja dia akarnya ada di bagian basal. Nah, ini adalah model ini pun masih dikatakan sebagai model untuk transport auksil polar resiprocal. Itu gambaran 3 sel.
Terus kemudian dilihat tiga sel. Kan di bagian ini misalkan tiga sel, satu sel. Nah, ausin itu kenapa kok dia transfer dari apical ke basal? Nah, ternyata penjelasannya atau modelnya itu seperti ini. Jadi pertama, ini ada tiga sel satu atau sel atas, kan bila sel atas saja, sel atas, sel tengah, sel bawah. Nah, yang pertama ini, jadi kalau misalkan yang pertama itu ada sistem efflux, ada sistem influx. Influx itu berarti IAA masuk ke dalam sel, efflux itu adalah keluar dari sel, ditransfer keluar dari sel. Nah, IAA masuk ke dalam sel, ya, ada yang secara pasif, sebetulnya ada yang secara aktif. Nah, di bagian basal sel itu ternyata di sini ada karya-karya protein. Kalau kalian ingat di pelajaran biologi sel, di situ kan ada karya protein yang berperan untuk mentransfer zat. Nah, nanti karena ada karya protein IAA ini ditransfer keluar dalam bentuk IAA ini, ya, ion IAA. Ya. Nah, kemudian ketika IAA ini masuk ke dalam sel yang kedua, sel tengah, ya, maka IAA ini kalau dia dalam bentuk ion kan tidak bisa masuk secara difusi, kan? Dia harus melalui karya protein. Dalam hal ini dia transportnya adalah co-transport, artinya diiringi oleh proton Hz. Nah, sedangkan itu kalau dia masuk IAA, ya, tetapi ternyata IAA ini juga bisa bergabung dengan proton Hz yang ada di sel. Maka dia akan membentuk IAA, akan bagian lagi. Maka dia bisa ditransfer secara fisik. Nah, akhirnya dua-duanya masuk, IAA masuk, IAA masuk. Ya. Nah, karena di sitosol mempunyai pH netral, maka dibandingkan dengan yang ada di dinding sel, ini dinding sel dipelihara dalam pH asam, ya, dengan aktivitas dari ADP-ase. Kalau ini asam, ini berarti tadi dikatakan sebagai netral, maka IAA ini juga akan diubah menjadi IAA min, gitu. Karena bahannya kan harus dikeluarkan supaya di mana dinding sel ini tetap asam, ya Bu. Kalau IAA min kan IAA min masuknya lewat transport, ya. Tapi yang IAA bisa masuk, tetapi kan hanya itu harus potongnya harus ditransfer ke dinding sel supaya dinding sel itu dalam keadaan asam, sehingga IAA yang IAA itu juga akan diubah menjadi IAA min, ya, anion kan. Kemudian, nah, karena dia ada dalam bentuk IAA min ini, maka dia kan transportnya harus lewat karya protein. Nah, karya protein itu selalu ada di bagian basal sel. Sehingga akhirnya transport itu bukan ke arah kanan, bukan ke arah ya kiri, ke arah depan, ke arah belakang, tapi ke arah basal. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ini anion keluarkan melalui ya karya protein ini, ya, untuk begitu seterusnya keluar dari dinding sel, nanti masuk ke dalam sel berikutnya di bagian basal berikutnya dengan cara yang sama, ya, artinya langsung masuk melalui transport atau bergabung dengan proton yang memang di dinding sel itu banyak proton karena bersifat asam, bergabung dengan IAA min menjadi IAA berasosiasi. Nanti di dalam sitosol
protonnya ditransfer ke dinding sel, ya. Nah, kemudian jadi IA amilase ditransfer melalui karet protein di bawah. Begitu seterusnya, artinya F-flu, iri-flu, F lagi, iri-flu lagi, tapi terus ke arah basal. Siapa yang ya masuk gel tetapi ya dalam bentuk tidak terdisosiasi aja tidak bisa dalam bentuk IAH ya. Kemudian tetapi ada juga yang transport primer kan ada transport sekunder ya melalui pool transport karena dalam bentuk ion dalam hal ini adalah bentuk anion IAA ya karena itu memang nggak bisa harus melalui karet protein itu ya. Ini penjelasan yang pertama. Sudah masuk ke sel yang kedua ya. Nah di dalam sel ini dinding sel kan harus dipertahankan dalam kondisi asam. Gimana caranya mempertahankan kondisi asam? Maka proton itu ditransfer ke arah dinding sel. Ya, plus ini ditransfer ke arah dinding sel oleh ATPase. Ya. Nah, ketika dia semua protonnya banyak ditransfer ke dinding sel, maka keluar sitosol ini, maka di dalam sitosol sendiri kan dipertahankan sebagai satu. Ya, makanya IAH ini akan diubah menjadi IAH anion. Nah, artinya mendominasi akhirnya itu karena protonnya kan lebih. Nah, setelah itu karena sudah dalam bentuk anion, maka dia akan ditransfer keluar dari sel itu ya melalui karet protein. Ya. Nanti kalau dari sini masuk lagi dengan mekanisme yang sama, kembali lagi sebenarnya. Itu. Izin konfirmasi. Jadi tadi kan itu pasti langsung ke bawah basal karena ada karet protein. Jadi dikatakan proses itu seperti magnet. Jadi ini tuh kayak begini. Kalau di biosel kita memang kan bicaranya itu kan sel ya, sehingga ketika sebentar aja ya. Nah ini kan sebetulnya membran. Kalau kita belajar begini sel, artinya kan ini ya. Wilayah dikit, terus di sini kan protein. Ya, meskipun ada protein yang di sini, ini kan sebetulnya kan transfer dari protein, ada yang integral, ada yang lipid. Nah, yang karya protein untuk kalau misalkan ini saya gambarkan kalau misalkan di tanaman ini kan sebetulnya tersusun dari ini ya. Ini nggak ada makanan. Nah, ini kan karena sebetulnya kan ada di desa, makanya ini kan gambarnya itu kan ya. Ya, itu ya. Nah, ternyata karya protein yang ini itu akhirnya dari sini. Nah, sedangkan yang kalau misalkan ini tak buang buat yang tiga itu. Sebetulnya kan
ini panjang sepanjang ini, berarti kan terus ke bawah otomatis. Ya. Nah, kalau karena protein, kalau ion itu nggak bisa melewati. Dia bisanya lewat ini, bisa lewat. Lah ini tadi, ketika ada di sini, itu sebetulnya IAA itu kan ada ya. Tapi di sini ini kan dinding sel. Tapi kan asam, ya. Asam artinya dia banyak proton. Nah, ketika dia banyak proton, ketika dia ada IAA min, maka ada ini menjadi tetap IAA min, ya, min atau menjadi IAA H. Yang IAA H-nya kan bisa lewat sini. Ya, lewat sini. Tapi kalau yang IAA min dia nggak bisa, harus lewat dari protein. Nah, jadi sampai di sini. Ya, maksudnya lewat sini. Ini sebetulnya kan ini IAA, ini IAA kan. Dan padahal ini juga sama. Hanya ini mesti ditransport ke sini oleh ATP ase. ATP ase sebetulnya juga ada protein. Nah, akhirnya di dalam fitosol ini karena ini dia propernya itu ditransport ke sana, berarti ini kan bisa jadi IAA min kan? IAA min ya. Akhirnya di sini dominan itu IAA min. Nah, ketika dia dalam bentuk IAA min, dia kan harus lewat karier protein. Nah, ternyata karier protein untuk IAA itu ada di sini, di daerah basal sel. Maka ya semuanya akan lewat sini, gitu. Dengan proses yang sama dengan ini. Ya. Artinya bukan langsung keluar dari sini, tapi keluar dari membran ini. Ya, keluar dari membran ini berarti kan dalam bentuk IAA min, ya. Nah, ini salah. Nah, ini ditransport ke sini jadi IAA min, jadi IAA min, banyak di sini. Nah, dia mau masuk ke sel kedua, ya. Mau masuk ke sel kedua kalau IAA min, ya, dia harus lewat ATPase transport tadi. Tetapi yang IAA yang lainnya di sini kan ada batas banyak, ya. Ya, ini akan bertemu dengan ini menjadi IAA. Kalau yang ini bisa langsung masuk IAA. Kalau yang ini masuk IAA min. Ya, ini harus ditransport ke ini plus lagi. Ini jadi IAA min terdisosiasi. Ini tetap IAA min. Artinya akhirnya kan di sini banyak IAA min masuk lagi ke sini keluar dari sel ke dinding sel. Ketemu lagi ada batas lagi. Berarti terus dia masuk ke sini yang IAA lewat lagi. Nah, ini kalau ketiga ini jalannya 1, 2, 3 terus seterusnya. Ya. Ini yang menyebabkan dia baksonya jadi kolaborasi ketan. Bisa dimengerti ya? Meskipun gambarnya jelek. Itu cerita. Itu kan model yang menjalankan model juga yang menjalankan bisa lewat itu apa lewat itu. Kan membran sel, kan membrannya apa itu mana ada ruang bisa lewat. Kalau bisa yang ini harus lewat itu. Kami apa? Kuis ya. Kan tidak ada yang presentasi berarti kuis terus nanti kita saya sampaikan di depan. Bukan berarti kita sebelum ya. Saya transfernya misalnya tadi transportnya kolaborasi beta membutuhkan energi karena kalau transport itu membutuhkan ATP transport aktif ya meskipun ada yang di ternyata juga diketahui bahwa ya ada transport aktif itu juga secara non-polar glowing tapi yang adalah utamanya adalah polar yang katakan tidak ini kalau itu
ya sudah tahu semuanya. Dan esensi, kemudian bentuk pramuka, jadi ini nanti seperti percobaan kalian. Nah itu ya, jadi nanti ada kolektif, kemudian di rendam dalam air kontrol atau di dalam auksin atau di dalam lautan auksin atau lautan hidrogen, nanti dilihat bagaimana fungsinya. Karena sebetulnya auksin dan hidrogen kan sama-sama fungsi apa pemanjangan share, tetapi sebetulnya perannya berbeda. Yang satunya itu lebih berperan dalam potongan, satunya berperan dalam tanaman itu. Nanti dilihat responnya apakah ada perbedaan antara auksin dan hidrogen, apakah ada perbedaan pada kontrol. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian juga memacu dominasi apikal. Dominasi apikal itu pertumbuhan tunas apikal yang menghambat pertumbuhan tunas lateral. Maka dinamakan dominasi apikal. Mendominasi. Kalau misalkan apikalnya dipotong, maka tunas lateral akan muncul. Ya. Jadi jangan sayang kalau kalian mempunyai tanaman tertentu pengen tidak memanjang saja dipotong aja. Ya kayak teh itu, kalau kalian nggak sering kuning itu nggak akan tumbuh dengan bagus. Jangan dulu lama aja nanti nunggu banyak, nggak banyak justru adanya kuning dipotong kalau beras. Nah hanya saja dominasi apikal tiap tanaman itu juga beda, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Jadi tanaman tertentu yang dominasi apikalnya nggak kuat kalian potong. Ya, tanaman monokotil kan potong ya nggak akan muncul kan gitu. Tapi ada tanaman tertentu yang sangat kuat begitu dipotong langsung muncul tunasnya. Saya aja kadang sudah tahu pemahamannya. Kadang penerapan yang dipotong itu juga kadang lupa. Kenapa nggak diterapkan gitu kan? Ya kalau kalian itu tadi tanaman biar bergerombol. Kalau kan yang dulu kan, dari kadang-kadang juga lupa. Padahal ngajar fisiologi, ngajar hormon, gitu kan. Nggak berbunga ya ditunggu nggak berbunga. Mestinya kan langsung, oh apa sih keperluan untuk berbunga? Nah itu yang dicukupi. Ya, kadang itu tadi kadang orang kan menang di teori, di praktek kalah kan, kan gitu. Itu yang terjadi. Nah. Kenapa kok bisa terjadi itu? Karena ternyata dominasi apikal itu ada banyak versi, ada banyak hipotesis. Salah satunya adalah peran auksin. Kenapa kok ada dominasi apikal? Jadi pertumbuhan tunas apikal yang mensintesis auksin itu adalah tunas apikal. Tetapi kan bukan di situ dia berperan, bukan di situ dia beraksi, tetapi kita terus dalam transportasi. Nah, ketika dalam proses transportasi ada auksin terdapat dengan tunas lateral. Dan tunas apikal enggak dia produksi, tapi kan bukan di situ auksinnya, tapi ditransfer ke bawah. Nah, ketika ditransfer ke bawah itu berarti bagian tunas aksilalnya itu ada auksin. Nah, ketika dipotong artinya kan nggak ada auksin. Ya, jadi tunas lateral aja konsentrasinya tidak tinggi sehingga bisa muncul tunas. Nah, tetapi itu juga ada yang membantah. Ada tanaman transgenik, ya. Pokoknya tanaman transgenik yang intinya atau misalkan dilihat apakah ada konsentrasi yang tidak terlalu itu oksigen tinggi. Nah, beberapa ada perbedaan. Ada menunjukkan lagi teori, oh yang berperan bukan hanya auksin, tapi auksin masih bukan kemudian dihindarkan, enggak, tetapi dia bukan punya keterlibatan
kita satu-satunya dalam dunia psikologi. Ada yang mengatakan bahwa yang berperan juga sitokin. Ya. Gimana ceritanya kok sitokin berperan? Sitokin disintesis di ujung mata tapi ditransfer di ujung bucuk. Ya. Nah, karena transport auksin di ujung bucuk itulah, maka auksin di ujung bucuk itu yang memacu pertumbuhan ujung bucuk, masa pangkal. Nah, ketika dipotong, kenapa kok misalkan tunas lateral yang muncul? Ya, karena ketika dipotong, jadi sitokinin yang disintesis di akar, ditransfer ke apikal, karena di apikal itu ada reseptornya, gitu. Dan ketika dipotong ke bagian apikalnya, reseptornya kan nggak ada. Akhirnya sitokinin tarik ke bagian tunas lateral. Begitu tunas lateral, sitokinin kan mau hidup sebenarnya tunas, maka muncullah tunas. Jadi nanti di praktikum itu ada kalau misalnya dipotong, alatnya diberi auksin, kemudian ada juga diberi sitokinin, itu menunjukkan bahwa yang kira-kira mempunyai peran itu auksin, sitokinin ada dua-duanya. Karena ada setidaknya ada dua dugaan atau dua hipotesis yang berperan dalam dominasi akal. Meskipun ada juga orang yang mengemukakan ada etilen juga berperan. Nah, etilen sama auksin itu kadang-kadang berkebalikan. Ya, ada auksin bisa menyebabkan munculnya etilen juga. Ya, nanti dulu. Banyak seperti itu. Tidak ada tunas kaca, kemudian apikanya dipotong. Nah, itu langsung nggak ada masalah. Kemudian tunasnya dipotong, apikalnya kemudian diberikan sitokinin, apakah tunas yang terakhir muncul? Jadi nanti kita bagaimana terang arti AA dan makanya kalau dipotong kan mesti dulu di tunas-tunasnya ya. Nah, kemudian juga pembentukan akar. Auksin itu juga berperan dalam pembentukan akar, sehingga digunakan untuk stek. Biasanya orang yang akan stek itu kan di rendam dulu pakai rotan ya. Itu isinya soalnya juga ternyata juga mempunyai peran terhadap ini diferensiasi sel. Nah, kemudian perkembangan buah. Jadi kalau ada stroberi itu kan sebetulnya buah, tangkai buah sebetulnya, buah yang kalian makan itu adalah tangkai buah. Sedangkan buahnya sendiri itu ya, ekornya adalah isi. Nah, karena auksin itu banyak di daerah sini, maka ketika ini diambil, ya ekornya ini diambil, maka dia nggak berkembang. Tetapi kalau ekornya diambil, kemudian disiram atau disemprot auksin, maka dia berkembang. Ini membuktikan bahwa auksin mempunyai peran terhadap perkembangan buah. Nanti kita praktekkan juga. Nah, hanya ada masalah, ada kendala itu mencari buah stroberi yang banyak dengan buahnya dengan ukuran yang sama. Ya, tapi terus kemudian mengambil ekor itu kalau nggak hati-hati memberikan luka kering. Ya. Jadi harus hati-hati supaya tidak terlalu banyak luka. Makanya kalau misalnya pakai blade out kayak ini, ya, kalau itu ini menceritakan buah hajam aja, ya. Buah stroberi. Jadi ini reseptornya. Nanti ini yang ada yang kuning-kuning itu adalah ikan sama yang merah. Ya, strobisme yang kemarin sudah kita bicarakan. Gerak tanaman itu nah kemudian, nah ini kenapa kok caranya berbeda antara yang di pertemuan akal kalau di bagian ya tapi justru jadi kalau kalian menambahkan ya meskipun kalian tidurkan secara otomatis akhirnya kan ya kemudian karena di bawah auksin
darah atas bawah. Ya. Ketika dia distribusi di darah bawah, maka pertumbuhan atau pembelahan sel di bagian bawah itu terhambat. Ketika terhambat, sedangkan yang atas tidak, maka dia akan meningkat. Ya, kebalikannya dengan perkembangan batang. Jika seperti ini, ini kan harus diarahnya ke sana. Karena kalau ini dia mampu mendeteksi adanya gravitasi bumi gitu loh. Lebih pintar tanaman itu dibandingkan kita. Kita kan nggak tahu, dia tahu kalau ada di sini gravitasi. Ya. Sehingga tanaman ini akarnya akan membelok ke arah menuju gravitasi bumi. Ya. Nah, kemudian ini untuk auksin, bagaimana auksin itu mempunyai peran dalam pemanjangan sel. Nah, ini juga model. Ya, kalian tahu sendiri pasti banyak model. Ya. Nah, saya mulai dari mana? Jadi kalau misalnya ini ada ditangkap oleh suatu reseptor. Ya. Nah, penangkapan IAA oleh suatu reseptor itu bisa menyebabkan dua hipotesis ini. Aktivasi atau sintesis. Artinya aktivasi itu ini sudah ada ATP asal. Ya. Sedangkan yang sintesis sudah belum ada, tapi kemudian dilakukan sintesis ATP asal. Karena kalau yang aktivasi tadi nggak aktif, tapi begitu ada IAA menjadi aktif. Makanya dia aktif mentransfer proton. Ya. Sedangkan yang sintesis tadinya nggak ada ATP asal, tapi karena ada IAA mampu menginduksi sintesis ATP asal menjadi banyak, sehingga proton-proton yang dikeluarkan di daerah dinding sel akhirnya lebih banyak. Banyaknya proton ini ternyata mampu mengaktifasi suatu enzim tertentu, protein atau enzim tertentu yang memang belum diketahui apa, sehingga dinamakan. Tapi karena perannya adalah pemandangan sel, maka dinamakan sebagai ekspansi. Nah, ya kan, ternyata kan ekspansi. Yang menyebabkan memanjang sel itu konkretnya bagaimana kok bisa memanjang? Nah ini, sel itu dinding sel kan terdiri dari beberapa selurusa, hemiselurusa yang di istilahnya strukturnya itu kan saling nekbeknya, jaring-jaringnya itu kan sangat ya hemiselurusa. Nah, ada hemiselurusa, misalnya ada kalau misalnya itu pertama nggak ada ekspansi, akhirnya kan ada yang apa? Cilahnya itu pakai apa? Tapi begitu ada ekspansi yang orangnya memang melonggarkan, itu kan itu menjadi bicara. Nah, ketika jaraknya agak longgar, maka kan air masuk lebih mudah. Itu yang menyebabkan sel itu jadi memanjang. Ya. Jadi fungsinya ekspansi tadi kan ya kayak enzim dia mendegrasi jadi dinding sel. Oke, kita lanjutkan.